Selama 3 hari berturut-turut, para peserta sosialisasi oleh Bakesbangpol Kabupaten Blitar ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu sehingga nantinya pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan tetap kondusif. Tentu 3 pilar ini sangat penting, ya tentunya nanti dalam suksesi daripada pemilu, pilpres maupun pileg, 3 pilar ini juga sangat penting untuk bisa membantu dalam pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Begitu. Materi ketiga yang disampaikan dalam sosialisasi ini yaitu tentang pengamanan dan netralitas Polri dalam setiap tahapan oleh Kabak Ops Polres Blitar Kota. Tugas pokok kami adalah semua aturan itu sudah dilaksanakan, kita yang mau melaksanakan pengamanannya. Tentunya Polri, ya lanjut. Nah, ini pendahuluan pemilihan legislatif dan pilpres adalah wujud dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya di sini keamanan dalam negeri dipertanggungjawabkan oleh kepada Polri. Polri tidak bisa sendiri, akan didukung oleh TNI. Lanjut. Berikut dasar. Sudah jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Berikut yang ke-8 Peraturan Nomor KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Nomor KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Lanjut. Kami sampaikan di sini timeline-nya. Pada saat ini kita sudah melakukan kegiatan pada bulan Oktober. Di situ ada bulan tanggal 20 September sampai dengan tanggal 16 November. Para peserta yang kami hormati, pada penyelenggaraan ini saat ini adalah tahapan penyelesaian sengketa, tahapan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden Garing Wapres. Ini timeline-nya. Saat ini kita melaksanakan kegiatan itu. Berikut lanjut. Indikator kesuksesan. Ini yang perlu disampaikan pada pagi hari ini, pada saat ini, yaitu penyelenggara pilkada, yaitu KPU, Bawaslu, dan saksi. Tugasnya adalah untuk menjalankan tugas amanat undang-undang secara maksimal dan penuh integritas. Penyelenggaraan harus jujur, adil, dan netral, tidak berpihak. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Ibu Ketua KPU maupun Bawaslu, yang dilarang maupun yang diperbolehkan tadi sudah disampaikan. Berikut masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif, animo, dan 50% serta menggunakan hak pilih dengan tenang dan aman. Apa yang disampaikan oleh Ibu KPU tadi sudah, yaitu masyarakat yang sebagai punya hak pilih, kita yang melakukan pengamanan sehingga masyarakat ini untuk menyampaikan hak pilihnya merasa tenang dan aman. Masyarakat tidak merasa terintimidasi serta memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, yang poin ketiga, indikator kesuksesan itu adalah dari ASN tadi, ASN, TNI, dan Polri dalam pilkada atau dalam pemilihan atau dalam pemilu tahun 2019 saling berintegritas dalam mengamankan setiap tahapan pilkada, menjunjung tinggi netralitas seperti yang disampaikan oleh Pak Irianto tadi, seperti itu. Lanjut, tugas pokok. Ini dalam tugas pokok Polres Blitar Kota dan jajaran yang didukung oleh sekali lagi TNI, instansi terkait, dan kita akan di fase lainnya untuk melaksanakan pengamanan pemilu 2019 yang meliputi. Memang sosialisasi ini tidak berhenti di 3 pilar,
Tapi sementara ini untuk tahapan yang pertama sasaran kita adalah 3 pilar: kepala desa, babinsa, dan babin kamtipmas. Setelah itu baru elemen-elemen lain, misalnya PPK, PPS, dan lain-lain yang bergerak di latar belakang bawah tentang pelaksanaan pemilu 2019. Masih di hari pertama, narasumber yang juga menyampaikan materi kepada para 3 pilar peserta sosialisasi ini adalah Kasdim 0808 Blitar dengan materi tentang pengamanan dan netralitas TNI dalam setiap tahapan pemilu. Kami ingin mengajak para babinsa sekalian yang ingin tugas-tugas babinsa menghadapi pemilu 2019 yang harus diketahui oleh rekan kerja babinsa dalam hal ini kepala desa dan juga mungkin babin kamtipmas, yang saya kira ini masyarakat pun berhak tahu, ya, tidak ada yang rahasia, ya. Yang jelas TNI dalam hal ini contoh Pak TNI ada di yang desa bertugas mengamankan penyelenggaraan pemilu sesuai tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. Jadi kami menyiapkan pasukan, ya, selain babinsa yang di lapangan, kami menyiapkan juga pasukan yang siap diperbantukan kepada Polri jika ada permintaan. Kemudian ada hal-hal yang perlu menjadi kita pedomani. Satuan atau perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu calon atau pasangan calon. Nah, ini rambu-rambu kita jelas Pak. Nanti kalau Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat, ya Bapak Kamtipmas, kalau ada babinsa yang ikut-ikut kampanye ya dijewer Pak. Diingatkan nggak bisa laporkan Pak. Ya. Jangan sampai nanti foto sama panwas malah jadi viral, ya. Nanti karena berkali-kali setiap arahan komandan selalu disampaikan masalah netralitas, ya. Kemudian satuan perorangan dan fasilitasnya tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pemilu dalam bentuk apapun di luar tugas fungsi TNI. Ini jadi sudah jelas secara satuan, perorangan, dan fasilitasnya tidak boleh dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pemilu. Prajurit tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Ya. Kalau sudah tidak menggunakan hak memilih, berarti tidak punya hak pilih. Ya. Kalau dia prajurit mau menggunakan hak memilih, ya, apalagi hak pilih, ya, pensiun dini. Ya. Kecuali kemarin kepala desa, ya. Kepala desa boleh mengajukan menjadi calon, ya, tidak perlu pensiun karena pilkada bukan politik Pak, ya. Jadi dia tidak perlu pensiun, kalau memang kalah ya kembali ke satuan, kembali dinas, tapi biasanya jabatannya sementara nomjot dulu. Kemudian khusus prajurit TNI hak memilih, nah ini tolong didengarkan para babinsa, khusus bagi prajurit TNI hak memilih istri, suami, anak dalam pemilu merupakan hak individu sebagai warga negara. Institusi atau satuan dilarang memberikan arahan atau mempengaruhi dalam menentukan hak pilih tersebut. Nah, sekali lagi, institusi atau satuan dilarang memberikan arahan atau mempengaruhi dalam menentukan hak pilih tersebut. Kalau suaminya memberikan arahan, tidak boleh diketahui orang umum, cukup memberikan arahan di tempat umum. Ya. Oke. Ya, tapi sebenarnya aturannya dia
secara institusi satuan, berarti kalau institusi atau satuan secara perorangan itu dia tidak boleh memberikan anak. Jadi istri, suami, anak silahkan memilih sesuai nuraninya masing-masing yang terbaik. Tidak boleh menjadi Panwaslu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, ya. Tidak diperkenankan menjadi anggota PTK, PPS maupun KPPS, ya. Tidak diperkenankan menjadi panitia pendaftaran pemilih, tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu. Ini semua adalah wewenang KPU, ya, dan jajarannya sampai ke bawah, ya. Kita tidak boleh, tidak diperkenankan, ini yang sangat penting, tidak diperkenankan memobilisir semua orsos, organisasi sosial, maksudnya organisasi agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol dan kandidat tertentu. Saya ingatkan kepada para babinsa, ya, kadang-kadang kalau para babinsa ikut kegiatan ikut menjadi anggota ormas di masyarakat, ya, apapun organisasinya, ya, apakah organisasi agama, organisasi sosial, mungkin ekonomi. Untuk pemerintah Kabupaten Blitar telah membentuk tim koordinasi dan fasilitasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Blitar. Tim inilah yang memfasilitasi semua kegiatan yang ada di dalam pemilu 2019. Jadi di dalam pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan fasilitasi terhadap semua kegiatan pemilihan. Dari masing-masing materi yang disampaikan, para peserta terlihat antusias mengikuti berlangsungnya kegiatan sosialisasi. Di antaranya mengaku senang bisa mengikuti sosialisasi karena banyak hal yang dapat diambil, di antaranya menambah pengetahuan tentang pemilu. Untuk acara ini saya kira cukup bagus. Jadi untuk aparat di desa itu paling tidak tahu tugas dan fungsinya secara mendetail tentang tugas-tugas pokok penyelenggara pemilu. Jadi untuk selama ini kan kita dibawahkan itu tugas-tugas pokok penyelenggara pemilu itu siapa-siapa saja kan tentu. Setelah ada acara ini kita semua sudah tahu siapa saja yang menjadi penyelenggara pemilu di masing-masing daerah.